Selamat pagi, saudara yang kekasih. Terima kasih untuk Gopanson yang sudah memimpin kita dalam penyembahan pada pagi hari ini. Baik, saudara, kita baca dalam Amsal 19 ayat yang ke-14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Di American Standard Bible dikatakan houses and wealth are inheritance from fathers, but a prudent wife is from the Lord. Rumah dan kekayaan adalah warisan dari Bapa, tetapi istri yang berakal budi berasal dari Tuhan. Kita mau bahas di dalam Amsal 19 ayat 14 ini tentang rumah tangga, khususnya untuk suami istri. Jadi penekanan saya pada pagi hari ini adalah bicara tentang istri, ya. Kemarin Pak Hestron bicara di saat teduh kita tentang sedikit peranan Bapak, saudaraku terhadap anak-anaknya. Nah, saudara, dalam Amsal 19 ayat 14 ini, itu Tuhan memberikan hikmat dalam dua kalimat penting, ya, sebuah kalimat rahasia di dalam keluarga. Dikatakan seorang ayah yang baik akan memberikan warisan rumah kekayaan kepada anak-anaknya atau tidak lalai menafkahi anak-anaknya. Tapi seorang pria yang mendapatkan istri yang bijak dan saleh, itu benar-benar adalah anugerah dari Tuhan. Ia akan melahirkan generasi yang berkarakter dan yang cemerlang. Saudara, Amsal 12 ayat 14 berkata begini, istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Jadi saudara, istri yang cakap atau bijak adalah kebanggaan bagi suaminya. Ia akan selalu ditempatkan di atas sebagai mahkota yang menghiasi kepala. Dan tidak ada seorang pun yang mau menyembunyikan keindahan dari mahkota. Ia selalu dibanggakan dan dipuji. Itulah seorang istri yang bijak dan cakap. Saudara, ada 3 kriteria dasar bagi seorang istri yang bijak. Yang pertama, Amsal 31 ayat 30 dikatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudara, kriteria pertama adalah takut akan Tuhan. Jangan pernah menikah karena wanita itu baik. Itu artinya kamu sedang berjudi. Mudah-mudahan ia akan tetap menjadi ibu yang baik di masa datang. Tetapi banyak juga wanita yang baik setelah menikah memilih pekerjaan yang baik, memiliki uang yang banyak. Ia berubah menjadi sosok yang tidak kamu kenali. Menjadi garang, boros, judes, sombong, dan tidak hormat pada suami. Kecantikan itu, saudara, bisa dibeli, ya. Bahkan laki-laki sekalipun hanya dengan uang dapat diubah menjadi sosok yang sangat cantik dan mempesona. Tapi uang tidak dapat membeli karakter Kristus dalam diri seorang wanita. Karena itu hanya diperoleh dari kerendahan hati dengan proses panjang dan rasa sakit sehingga membentuk karakternya seperti sebuah mutiara. Jadi mendapatkan istri yang takut akan Tuhan adalah hadiah yang indah dari Tuhan bagi suami dan anak-anaknya. Pesankanlah kepada anak-anak lelaki kita, saudara, untuk mencari wanita yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Karena menemukan istri yang rata-rata itu mudah, tetapi menemukan istri yang hebat itu ibarat mencari harta yang terpendam. Berikut contoh dalam Alkitab anak Ishak dan Ribka yang memilih istri yang tidak takut Tuhan. Kejadian 26 ayat 34 sampai 35 dikatakan begini. Ketika Esau telah berumur 40 tahun,
ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basmat orang Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Perempuan yang dijadikan istri oleh Esau adalah orang Het, yaitu orang Kanaan yang tidak menyembah kepada Allah Israel. Itu sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kedua perempuan itu, yaitu Yudit dan Basmat, menunjukkan perangainya setelah mereka menikah dengan Esau. Dan mereka menimbulkan kepedihan bagi Ishak dan Ribka sebagai orang tuanya. Di masa tuanya, mereka harus menanggung kepedihan dan rasa sakit hati karena tabiat menantu mereka yang jauh dari Tuhan. Ishak dan Ribka contoh orang tua yang tidak sepakat dalam mendidik anak. Masing-masing mereka itu memiliki anak idolanya. Anak idola Ishak adalah Esau dan anak idola Ribka adalah Yakub. Akhirnya Yakub menipu Esau dan Esau membenci Yakub. Meskipun pada akhirnya mereka mengalami rekonsiliasi, tapi jalan hidup mereka itu sangat jauh berbeda. Nah, lalu kemudian yang kedua, saudara yang kekasih. Jadi sebelum kita masuk hal yang kedua, saudara, jadi dikatakan poin yang pertama adalah ketika seorang pria memutuskan untuk menikah kepada orang yang belum mengenal Tuhan, dia sedang berjudi ya, saudaraku ya. Karena tidak tahu seperti apa kehidupannya di masa yang akan datang. Karena wanita itu juga adalah manusia yang mudah berubah, saudaraku. Saudara, saya menjumpai begitu banyak saudaraku wanita-wanita yang sebelum menikah kelihatannya memang baik. Saudara, kelihatannya lembut, saudaraku. Tapi berujung pada akhirnya dengan perceraian. Karena wanita tersebut tidak mengenal kebenaran. Saudara yang kekasih, inilah poin yang pertama. Yang kedua, Amsal 31 ayat 11 sampai ayat yang ke-12 dikatakan begini. Ini kriteria yang kedua. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Istri yang cakap dikatakan adalah langka. Jadi siapa yang mendapatkannya itu katanya seperti sebuah hadiah permata dari Tuhan. Permata itu tidak tergeletak di tanah ya, tapi di tempat tersembunyi yang harus dicari dan digali. Who can find a wife of noble character? She is far more precious than jewels. Siapa yang dapat menemukan istri yang berakhlak mulia, dia jauh lebih berharga daripada permata. Kan gini, Mak. Tolong di mute ya. Kriteria kedua dari istri yang bijak adalah memiliki karakter yang mulia. Ini adalah nasihat daripada ibunya Raja Salomo, yaitu Batseba kepada anaknya. Nah, saudara, nasihat ini diberikan, saudaraku, nasihat ini diberikan kepada Salomo, saudaraku, belajar dari kegagalannya di masa yang lalu. Batseba, saudaraku, bukan seorang wanita yang setia kepada Uria, suaminya. Dia mengkhianati Uria juga dengan melakukan perzinahan dengan Raja Daud yang akhirnya menyebabkan suaminya Uria mati di medan pertempuran oleh siasat busuk dari Raja Daud. Juga mengakibatkan anak dalam kandungannya mati. Ia memberitahu bahwa ia bukanlah contoh yang baik dari kesetiaan. Tapi dari kegagalannya, saudara, ia menasihati kepada Salomo
bahwa seorang wanita yang memiliki karakter yang mulia pertama-tama ditandai dengan kesetiaan pada suaminya sampai akhir hidupnya. Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Nah, saudara, karakter mulia seorang istri berikutnya adalah rajin, ya. Tadi dikatakan setia, itu penting sekali, saudaraku. Lalu karakter mulia seorang istri yang berikutnya adalah rajin dan murah hati. Seorang wanita bijak yang perhatian, peduli dengan kebutuhan orang lain. Wanita yang memiliki karakter mulia tidak berpusat pada dirinya sendiri. Ini adalah kekuatan karakter seorang wanita, yaitu belas kasihan. Hatinya selalu digerakkan oleh keinginan untuk berbuat sesuatu, selalu untuk menolong orang lain. Saudara yang kekasih, ini adalah kekuatan daripada seorang wanita. Memang benar, saudaraku, pria lebih banyak bicara dengan logikanya, dengan pikirannya. Wanita lebih banyak bicara, saudaraku, dan mengerti tentang perasaan, saudaraku. Berbicara lewat dalamnya perasaan. Dan perasaan belas kasihan itu juga lah yang kadangkala saudaraku di depan daripada perasaan wanita tersebut. Itu sebabnya wanita lebih mudah, saudaraku, untuk digerakkan oleh belas kasihan menolong orang lain. Saudara, ini adalah kekuatan daripada seorang wanita. Ketika seorang wanita yang takut akan Tuhan, hidup dalam hati yang cakap dan bijak di hadapan Tuhan. Dia tahu menggunakan kekuatannya, yaitu belas kasihannya, untuk menolong orang lain. Tahukah saudara bahwa belas kasihan yang ditaruh Tuhan di hati seorang wanita, saudara yang kekasih, dia sedang berbuat baik kepada suaminya. Dan dia sedang berbuat sesuatu yang baik buat keluarganya. Yang ketiga, saudara, Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu, mendatangkan sukacita kepadamu. Yang ketiga, seorang wanita yang bijak adalah ibu yang mendidik generasi. Saat ini banyak ibu yang acuh terhadap pendidikan karakter anaknya. Perhatian seorang ibu banyak dialihkan dengan sosmed dan membiarkan anak-anaknya juga dididik oleh media. Lalu ketika anaknya bermasalah di sekolah atau di dalam keluarga, yang disalahkan adalah lingkungan. Dulu, saudaraku, saya tidak setuju dengan statement yang mengatakan bahwa tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang jahat. Karena kenyataannya saya melihat begitu banyak anak-anak yang nakal. Tetapi statement ini katakan bahwa tidak ada anak yang jahat, tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah orang tua yang lalai. Tapi sekarang saya mengerti bahwa rotan yang keras sekalipun akan dapat dibentuk dan dibelokkan ketika itu dilakukan sejak kecil dan ketika rotan itu masih lembut dan masih usianya masih muda. Nah, seorang ibu dalam Alkitab yang saya sangat kagumi adalah Yochebed. Namanya hanya 2 kali muncul dalam Alkitab. Ia seorang ibu yang tidak terkenal, dalam sejarah hidupnya pun tidak tertulis dalam Alkitab. Tapi Alkitab mencatat tentang bagaimana ia menyelamatkan hidup anaknya yang berdampak pada bangsa Israel dari generasi sampai kepada generasi hingga hari ini. Saudara, mari kita coba lihat sebentar dalam Bilangan 26 ayat 59. Dikatakan begini. Ini salah satu ayat firman Tuhan, saudaraku, yang bicara dan mencantumkan nama Yochebed. Dan nama istri Amram ialah Yochebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Hanya ini yang tertulis dalam Alkitab tentang sejarah hidup Yochebed, anak keturunan Lewi.
yang menikah dengan Amram, bapaknya Harun, Miriam, dan Musa. Saudara, seperti kita ketahui, ketiga mereka ini adalah anak-anak yang dipakai oleh Allah, baik perempuan dan laki-laki, dipakai oleh Allah untuk membawa jutaan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Saudara, saya percaya begitu besar peranan Yokebed, saudaraku, untuk mendidik anak-anaknya. Karena didikan ibu, maka Musa memiliki hati yang mencintai bangsanya Ibrani. Meskipun ia tinggal dalam istana Firaun dan dididik dalam budaya Mesir kuno. Keluaran 2 ayat 11 dikatakan begini. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Musa membunuh orang Mesir itu yang berkelahi dengan orang Ibrani untuk membela orang Ibrani saudara-saudaranya. Saudara, dari manakah timbul rasa kebangsaan Musa yang begitu kuat, padahal sejak usia 2 tahun ia sudah diadopsi oleh putri Firaun? Nah, disinilah peranan Yokebed terhadap kehidupan Musa anaknya. Yokebed menyelamatkan Musa yang pada waktu itu masih sangat kecil dalam keranjang yang dibawa arus air sungai Nil sampai ia berjumpa dengan putri Firaun. Lalu ketika bayi Ibrani yang lahir di usia di bawah, karena ketika itu setiap bayi Ibrani yang lahir di usia di bawah 2 tahun itu harus dibunuh sesuai dengan perintah raja untuk menekan pertumbuhan bangsa Israel yang semakin banyak. Nah saudara, sebentar kita akan baca di dalam Keluaran 2 ayat 1 hingga 10. Dikatakan begini. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau, di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan, ini Miriam, saudaraku ya, berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tiberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Lihat, bertanyalah kakak anak itu, ini Miriam, saudaraku, kepada putri Firaun katanya, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saudara, Miriam waktu itu belum remaja, belum dewasa, tapi anak kecil, saudaraku. Dia sudah bijak bertanya dengan berani kepada putri Firaun. Dia katakan, akan kupanggilkankah bagi putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi itu dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudara, bagaimanakah Musa kecil dapat memiliki hati yang mencintai bangsanya? Nah, pada waktu Yokebed menyusui Musa,
hingga lepas sapi, sebelum Musa diserahkan kepada putri Firaun, ia menanamkan identitas dalam diri Musa bahwa ia adalah orang Ibrani. Jadi saudaraku, selama masa pengasuhan Yokebed terhadap Musa, Yokebed selalu berkata kepada Musa kecil, Musa, kamu orang Ibrani, bangsa pilihan Tuhan. Mendidik Musa dalam waktu yang terbatas bahwa ia adalah harapan bagi Israel untuk keluar dari Mesir. Nah, saudara, selanjutnya bagaimana Yokebed juga mendidik Miriam yang begitu sangat bijak dan berani. Saudaraku, di dalam Keluaran 2 ayat 4, ayat 7 sampai 8 dikatakan, kakak perempuan itu berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan Musa. Jadi saudara yang kekasih, Yokebed sudah mengajari Miriam untuk mengamati perjalanan daripada Musa. Saudara, ibu bayi itu adalah ibunya mereka sendiri yang ditawarkan untuk menyusui Musa. Nah, saudara, nggak mudah mendidik anak-anak memahami maksud dan keinginan orang dewasa. Kalau tidak ada hubungan dan komunikasi yang baik antara ibu dan anak, tentulah hal ini tidak mungkin terjadi. Ini sangat berbahaya karena nyawa adalah taruhannya. Yokebed dan Miriam mengatur rencana untuk menyelamatkan Musa. Saudara, yang berikutnya, bagaimana juga cara Yokebed, saudaraku, untuk semua orang pada waktu itu selama 3 bulan. Saudara, dia punya bayi kecil tapi dapat disembunyikan. Karena Yokebed juga melarang Harun, abang dari Musa, untuk tutup mulut, tidak bicara, memberitahukan bahwa mereka punya adik bayi di dalam rumah. Saudara, nggak mudah, saudaraku, untuk memberitahu kepada anak, saudaraku, memberitahukan kepada anaknya Harun bahwa mereka sedang punya adik kecil seorang laki-laki. 3 bulan lamanya Yokebed menyembunyikan bayi Musa sampai ia tidak dapat lagi menyembunyikannya. Harun kecil juga adalah anak yang mentaati Yokebed sesuai perintah ibunya untuk tutup mulut. Saudara yang kekasih, Yokebed mengerti bagaimana mendidik anak di usia sebelum 5 tahun. Sebelum para ahli pada hari-hari ini menemukan teori bahwa usia 0 sampai 5 tahun itu adalah usia di mana penting sekali menanamkan identitas anak-anak. Karena di usia segitu, saudaraku, anak-anak sudah dapat diajari untuk menumbuhkan rasa cinta kepada keluarganya. Saudaraku, kejujuran, mengaku, meminta maaf, karakter, dan lain sebagainya. Inilah yang diajarkan dan dididik oleh Yokebed kepada 3 anak-anaknya. Sehingga Musa, Harun, dan Miriam tumbuh besar di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih, mereka adalah pahlawan-pahlawan, saudaraku, yang melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Istri yang bijak, tahu bagaimana mengatur keluarganya dan mendidik anak-anaknya. Istri yang takut akan Tuhan, yang memiliki karakter yang mulia, akan menghasilkan generasi-generasi yang kuat dan cemerlang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus sebagai orang tua. Kami memiliki peranan penting untuk anak-anak kami. Melahirkan generasi-generasi yang cemerlang. Yang takut akan Tuhan. Generasi yang kuat. Yang membuat perbedaan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami terus menanamkan kebenaran dalam hati anak-anak kami. Untuk kami hidup dalam takut akan Tuhan. Dan mendidik anak-anak pria kami. Untuk mencari wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Mengutamakan karakter yang mulia dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Biarlah juga dalam diri kami sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita.
memiliki belas kasihan Tuhan kepada orang-orang lain, peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa kami yang baik, Tuhan kami yang setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.